Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Anggun Fitri Tuzaro. As usual, here I will discuss about part of speech again, and this time I will discuss a little about adjective. Okay, let's just start. What is an adjective? Apa sih adjective itu? Adjective is a word used to describe a noun or pronoun which can be a person, place, animal, object, or abstract concept. Nah, adjective adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti, yang berupa orang, tempat, hewan, benda, atau konsep abstrak. Nah, kata sifat dalam bahasa Inggris ini merupakan salah satu dari 8 part of speech. Nah, contoh-contohnya ini adalah ada dark, hot, young, bad, pretty, thinny, selfish, stubborn, and rich. So next, adjective forms. Bentuk-bentuk dari adjective ini dibagi menjadi dua. Ada adjective praise, frase, ada compound adjective. Di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas adjective praise. Apa sih adjective praise itu? Adjective praise is the result of the combination of an adjective as a head and a modifier or determiner. Adjective praise ini merupakan hasil kombinasi antara adjective sebagai head dan modifier atau determiner. Contohnya di sini ada homemade dark chocolate, modifier plus adjective. These hot drinks, determiner plus adjective. Many young men, determiner plus adjective. Cute dogs in the park, determiner plus adjective. So next, yang kedua ada compound adjective. Adjectives can also join other part of speech such as nouns and verbs to form a new word. Compound adjective ini adjective bisa juga bergabung dengan part of speech lain selain noun dan verb untuk membentuk sebuah kata baru. Nah, jika hal ini terjadi, kata baru yang dihasilkan disebut dengan compound adjective. Contohnya ada high speed cameras, adjective plus noun. Well now, outdoors, adjective dan plus participle. Good looking man, adjective plus present participle. Oil-free products, noun plus adjective. So next, yang selanjutnya ada use of adjectives in English. Penggunaan kata sifat, penggunaan adjective ini dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin selama ini kita terlalu memperhatikan menggunakan kata sifat dalam bahasa Inggris, tidak terlalu memperhatikan. Nah, mungkin hanya sekedar mengetahui apa arti dari kata sifat yang kita gunakan. Nah, ternyata tuh adjective yang digunakan dalam kalimat ternyata ada aturan dan urutannya tersendiri yang perlu kita ketahui. Nah, di sini dibagi menjadi dua, ada adjective position, ada adjective order. Pertama kita bahas tentang adjective position dulu. Dalam penggunaan adjective ternyata ada posisi atau letak kata sifat dalam kalimat. Seperti attribute, attributive, adjective berada di depan noun atau kata benda. Yang kedua ada postpositive, adjective berada di belakang noun tanpa disela linking verb. Yang ketiga ada predicative, adjective diletakkan setelah noun dengan disela linking verb. Contohnya beautiful girls menjadi attributive. Yang kedua ada someone special, postpositive. Ketiga they are beautiful, ada menjadi predicative. Nah, so next, kedua ada adjective order. Adjective order itu sesuai dengan namanya, kata sifat juga memiliki urutan dalam sebuah kalimat. Maksudnya adalah jika ada lebih dari satu adjective dalam satu kalimat, maka kita perlu mengikuti aturan urutannya. Seperti opinion, hal-hal yang bersifat relatif seperti pretty, delicious, cool, nice, size, semua ukuran seperti big, thinny, fat, tall, shape menjelaskan bentuk seperti square, round, clean, cylindrical. Age menjelaskan usia atau umur seperti old, new, young. Color, warna seperti red, green, blue, yellow. Nah, seperti
situ. Jadi urutan di atas itu, urutan-urutan ini perlu kita ketahui, itu kita perhatikan dan jangan sampai terbolak-balik alias mutlak. Contohnya, he had two happy with brown pigeons. Happy opinion, big size, brown color. Oke, diingat. Yang kedua ada I will bring you a beautiful flower. Beautiful itu opinion, hug itu size, masuk size. Oke, yang ketiga ada have you seen my little 5 years old white dog around here. Little di sini masuk size, 5 years old masuk age, dan white masuk dalam color. Sorry. Nah, selanjutnya types of adjective, jenis-jenis kata sifat. Jenis-jenis kata sifat di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada proper adjective, descriptive adjective, quantitative adjective, numeral adjective, distributive adjective. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada proper adjective. Proper adjective ini adalah kata sifat yang menjelaskan suatu benda dengan suatu nama diri kata benda tertentu. Untuk adjektif jenis ini harus dimulai dengan menggunakan huruf besar. Contohnya, an American pilgrim, the Turkish empire, the West Java cuisine. Nah, paham? Selanjutnya ada descriptive adjective. Descriptive adjective, maksudnya ini an adjective that is it used to describe the nature and condition of a person, animal, or thing. Nah, descriptive adjective ini merupakan adjektif yang digunakan untuk menerangkan sifat dan keadaan dari seseorang, hewan atau benda. Contohnya di sini ada a white dog. Nah, seperti yang dikatakan tadi, awalnya harus besar. A new newspaper, a brave man, a beautiful baby, a round table. Nah, selanjutnya ada quantitative adjective, used to explain how much of a object is intent. Quantitative adjective ini digunakan untuk menerangkan seberapa banyak, how much, dari suatu benda yang dimaksudkan. Kata yang dimaksud di dalam quantitative adjective ini adalah seperti little, much, no, any, some, enough, wool, sufficient, and half. Contohnya ada he drinks too much beer, he ate a little bread, my sister broke too much money in her purse, my dead dog that I will eat that whole pizza alone, can you cut this hamburger in half please. Seperti itu. So next, yang selanjutnya ada numeral adjective. According to the number, numeral adjective describes numeric or numeric. Oke, nah numeral adjective ini sesuai dengan angkanya. Maksudnya numeral adjective menerangkan sebuah jumlah dalam bentuk numerik atau angka. Selain untuk menerangkan jumlah, numeral adjective juga bisa digunakan untuk menghitung urutan dalam sebuah kondisi. Contohnya, I book 5 series of books. My mom left me $2 to buy lunch. Selanjutnya, dan don't forget to add a special request to our hotel reservation in order to get a free breakfast for 2. Ada, could you make a double for me please? Did you know he won second place in the running competition? So next. Yang selanjutnya ada distributive adjective. Ini yang terakhir. These adjectives serve to divide a noun in a sentence. Nouns can refer to people inanimate, objects individually or separately. Nah, adjektif ini berfungsi untuk membagi sebuah kata benda dalam kalimat. Nah, kata benda bisa merujuk orang, benda mati, secara satu persatu atau terpisah. Kata sifat yang masuk untuk membagi sebuah kata benda adalah each, every, either, dan neither. Contoh kalimatnya seperti ini. The two students had each a book. He was attacked with a fever every other month. You can take either side. You should take neither side. Every single day, my dog will be wailing on the corner of the street to see me coming home. Nah, baik, thank you. Mungkin itu saja yang penjelasan sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.